Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dan dua rekan saya, Delia Pranabela serta Musarofah. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang audit aset tak berwujud. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke slide selanjutnya. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak terlihat wujud fisiknya secara nyata, tidak bisa disentuh, namun terasa besar manfaatnya dan keberadaannya bisa menguntungkan bagi perusahaan yang memilikinya. Selanjutnya, pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan. Yang pertama, individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Yang kedua, biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehannya. Kemudian, pada periode selanjutnya, dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aset tersebut. Apabila aset tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aset tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan pertukaran dengan aset lainnya, maka harga perolehan aset tak berwujud sebesar harga terkini dari aset yang ditukarkan. Slide selanjutnya, penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari yang pertama, harga beli termasuk bea masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon atau rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Yang selanjutnya, perlakuan akuntansi aset tak berwujud. Dalam akuntansi sebenarnya hampir sama seperti permasalahan dengan aset berwujud. Perolehan aset tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya sama seperti aset berwujud. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud, biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ataupun dibebankan ke periode berjalan, sama seperti tangible asset. Amortisasi aset tidak berwujud seperti halnya penyusutan pada aset tetap. Dialokasikan harga perolehannya menjadi biaya atau beban usaha. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Delia Pranabela. Selanjutnya, pencatatan maupun perhitungan amortisasi sama caranya dengan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap, kecuali trademark atau merek dagang yang dikelompokkan ke dalam HPP. Mayoritas amortisasi merupakan biaya usaha. Metode garis lurus mungkin lebih baik diaplikasikan dalam amortisasi, karena aset tak berwujud pada dasarnya tak berhubungan dengan produk atau output yang dihasilkan perusahaan. Unsur-unsur aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud diakui jika kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Kedua, dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas harus menggunakan asumsi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, dalam menilai tingkat kepastian adanya tingkat ekonomi masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud. Entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Yang terakhir, aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, sifat aset tak berwujud. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang cukup material. Selanjutnya, contoh aset tak berwujud. Yang pertama, goodwill. Nilai beli ini adalah nilai beli perusahaan secara bersih, mencakup aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Kedua, hak cipta. Diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Ketiga, hak paten. Diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Keempat, franchise. Menggunakan fasilitas tertentu dari suatu pihak ke pihak lain sebagai franchise. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Musyarofa. Baik, di slide ini ada tujuan audit aset tak berwujud. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang, atau manfaatnya lebih dari 1 tahun. Tujuan audit aset tak berwujud yang keempat, yaitu untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap, PSAK atau IFRS. Yang kelima, untuk memeriksa apakah hasil pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap, PSAK atau IFRS. Selanjutnya ada prosedur audit aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evakuasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, mintalah perincian aset tak berwujud per tanggal neraca yang mencakup saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar, lalu cek voting dan cross voting. Yang keempat, periksa penambahan aset tak berwujud. Apakah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, kemudian periksa notulen rapat direksi atau pemegang saham untuk mengetahui apakah otorisasi tersebut diberikan melalui rapat. Selanjutnya, periksa keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti pendukungnya. Prosedur audit aset tak berwujud yang kelima, yaitu periksa amortisasi dan penghapusan jika ada. Aset tak berwujud apakah sudah sesuai dengan SAK dan perhitungannya akurat. Yang keenam, periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki perusahaan. Apakah royalti fee dan perjanjian tersebut sudah diterima perusahaan. Yang terakhir, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.